wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Zahra Khairunisa, kelas C2 Farmasi, nomor stambuk F2019-01051. Saya akan menjelaskan tentang osteoartritis atau OA, mata kuliah farmakoterapi 1. Baiklah, langsung saja. Osteoartritis atau biasa disingkat dengan OA merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di kalangan masyarakat, bersifat kronis, berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda-beda, namun mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan keluaran klinis yang lainnya. Proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkontral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. OA paling sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Karakteristik OA ditandai dengan adanya keluhan nyeri sendi dan gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor risiko OA terbagi atas 5. Yang pertama yaitu obesitas, yang kedua kelemahan otot, yang ketiga aktivitas fisik yang berlebihan, yang keempat riwayat keluarga dengan OA, dan yang terakhir trauma sebelumnya pada sendi yang bersangkutan. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas kerusakan rawan sendi dan pembentukan tulang yang abnormal. Sampai saat ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan OA. Penata laksanaan terutama ditujukan pada pengendalian atau menghilangkan nyeri, memperbaiki gerak dan fungsi sendi, serta meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, klasifikasi osteoartritis. Klasifikasi OA terbagi atas 2. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan etiologi, dan yang kedua klasifikasi berdasarkan sendi yang terkena. Berdasarkan etiologi, OA dapat terjadi secara primer dan sekunder. Klasifikasi OA berdasarkan etiologi dapat dilihat tabel di samping, yaitu mengenai metaboliknya, kelainan anatomi atau struktur sendinya, traumanya, serta inflamasinya. Selanjutnya, klasifikasi OA yang kedua, yaitu klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi ini digunakan dalam penata laksanaan OA secara menyeluruh, baik secara farmakologi maupun non-farmakologi, untuk kepentingan rekomendasi ini. Penanganan OA tidak hanya pada sendi lutut, panggul, lumbal, tetapi juga dapat mengenai sendi-sendi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel yang terdapat di samping. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena ada 8. Yang pertama yaitu OA tangan, yang kedua OA sendi lutut, yang ketiga OA panggul atau koksa, yang keempat OA vertebrata, yang kelima OA kaki dan pergelangan kaki, yang keenam OA bahu, yang ketujuh OA siku, dan yang terakhir OA temporomandibular. Selanjutnya, langkah-langkah penetapan diagnosis. Gejala OA umumnya dimulai pada saat usia dewasa, dengan tampilan klinis kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi pada saat istirahat. Sendi dapat mengalami pembengkakan tulang saat digerakkan. Peradangan umumnya tidak ditemukan atau sangat ringan. Banyak sendi-sendi yang dapat terkena OA, terutama sendi lutut, jari-jari kaki, jari-jari tangan, tulang punggung, dan panggul. Pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu ada 4. Yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, dan yang keempat yaitu pemeriksaan penunjangan. Yang pertama yaitu anamnesis. Nyeri dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi, dan tidak disertai kemerahan pada kulit. Tidak disertai gejala sistemik, dan nyeri sendi saat beraktivitas. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama yang dilakukan yaitu tentukan BMI. Yang kedua, perhatikan gaya berjalan atau pincang. Adakah kelemahan atau atrofi otot? Lingkup gerak sendinya, nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir pergerakan, crepitus, deformitas atau bentuk sendi berubah, gangguan fungsi atau keterbatasan gerak sendi, nyeri tekan pada sendi
dan periartikular. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain. Adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, dan kemungkinan artritis reumatoid. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan darah untuk mendiagnosis OA. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk menuju ke ortopedi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.